Audio Jungle. Biodata para narasumber. Materi nanti akan disampaikan oleh dua narasumber. Narasumber yang pertama, saya perkenalkan, beliau punya nama Dr. Yan Banimuja. SARS-CoV penyebab severe acute respiratory syndrome, dan yang terakhir ini yang 2019 nCoV, itu disebut sebagai corona karena bentuknya seperti mahkota. Corona itu mahkota. Nah, terus ini ya. Nah, fakta-fakta tentang COVID-19 yang perlu kita tahu supaya kita tidak semakin bingung gitu ya. Bahwasanya COVID-19 ini memang disebabkan oleh virus, itu faktanya. Sampai sekarang belum ada obat dan vaksinnya. Dan yang terakhir kemarin diumumkan oleh Unair gitu ya, salah satu dokter Unair, itu regimen obat yang katanya bermanfaat. Tapi sampai sekarang obat khusus untuk virusnya sendiri belum ada. Vaksinnya apalagi. Nah, penularannya ini melalui droplet, di mana virus itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia melalui mata, hidung, dan mulut. Tadi saya udah coba, tadi ya pakai masker, kemudian pakai face shield, baru setengah jam aja udah rasanya seperti apa gitu ya, gak nyaman. Napas yang biasanya lancar ini ketutupan sama masker, kemudian penglihatan terhalang dengan face shield, sungguh-sungguh suatu yang nyaman, tidak nyaman sama sekali. Kemudian virus itu adalah self-limiting disease. Jadi virus itu adalah penyakit yang bisa sembuh sendiri. Kenapa bisa sembuh sendiri? Karena ada imunitas tubuh. Ya, di Quran surat Ad-Dariyat ya, untuk yang muslim itu disebutkan bahwasanya pada ayat 20-21 dikatakan bahwasanya artinya, dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Nah, dengan adanya referensi tadi bahwasanya kita itu sudah diberikan tools ya, alat untuk menyembuhkan diri. Dalam satu ayat juga disebutkan ya, bahwasanya Allah itu menurunkan penyakit beserta obatnya. Pasti ada obatnya. Nah, salah satu obat untuk virus corona ini yang sampai saat ini ya, itu adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Karena dengan meningkatkan daya tahan tubuh, itu yang namanya virus bisa dibasmi atau dibunuh ya. Nah, karena gejalanya mirip influenza, ada demam, batuk, pilek, kemudian ada sakit tenggorokan, ya hampir mirip-mirip dengan influenza, itu agak menyulitkan untuk kita. Jadi untuk menentukan diagnosis suatu virus corona penyebabnya COVID-19 atau bukan. Dan fakta yang lain adalah virus ini mudah menyebar dan menjadi pandemi. Maksudnya pandemi itu sudah menyebar ke seluruh negara. Ya. Jadi semua negara hampir rata-rata sudah terkena. Nah, kalau kita lihat tadi faktanya seperti itu, maka yang perlu kita tingkatkan adalah bagaimana imunitas tubuh yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu berfungsi baik, bisa bekerja dengan baik. Nah, seperti kita ketahui bahwasanya sistem imunitas tubuh itu ada dua, yang bawaan dan didapat atau yang adaptif. Nah, yang bawaan itu yang kita dapat dari tubuh, itu ada yang namanya sistem limfosit T, sel T, dan limfosit sel B, di mana sistem imunitas tadi itu terpengaruh oleh hormon-hormon yang ada di dalam badan kita. Kalau misalnya badan kita itu daya tahan tubuhnya melemah, maka dia akan mudah masuk virus atau penyakit dan tidak ada perlawanan sama sekali. Oleh karena itu daya tahan tubuh atau imunitas ini harus diperkuat. Apalagi kalau kita stres. Nah, itu bahayanya kalau stres
akan muncul yang namanya hormon kortisol. Kalau hormon kortisol itu banyak, meningkat, itu mengakibatkan keluhan-keluhan dan daya tahan tubuhnya menurun. Semakin banyak kortisol dibentuk, semakin banyak juga kuman yang masuk dan tidak bisa dilawan, atau virus yang masuk tidak bisa diobati oleh tubuhnya sendiri. Nah, oleh karena itu, bagaimana caranya untuk meningkatkan sistem imunitas ini? Jalannya. Ya. Nah, ini ada beberapa tips dari saya untuk meningkatkan imunitas tubuh. Ini salah satunya itu sholat tahajud ya. Ada di hadis itu bahwasanya di sepertiga bagian malam itu kalau kita bangun dan sholat, dan itu akan meningkatkan imunitas tubuh kita. Dengan kita berserah diri kepada Yang Maha Kuasa dan kita melakukan sholat, gerakan-gerakannya, bacaan-bacaannya, kita bermeditasi istilahnya ya, dengan melakukan sholat, itu daya tahan tubuh kita akan meningkat, imunitasnya juga akan. Di samping itu juga kita harus istirahat selama 7-8 jam sehari. Dengan kita cukup istirahat, memberikan kesempatan atau peluang untuk sel-sel tubuh kita untuk beregenerasi. Sel-sel limfosit B, T, ya, itu akan regenerasi untuk mengembalikan fungsinya. Selain itu juga memakan makanan yang bergizi baik atau seimbang, terutama sayur dan buah. Nanti juga ada itu kajian tentang orang gemuk itu bisa mudah terserang penyakit COVID, itu ada juga kajiannya. Jadi jangan sampai terlampau gemuk juga. Kalau terlampau gemuk itu mudah terserang virus juga, karena daya tahan tubuhnya tidak sebaik yang ideal, berat badan ideal. Kemudian olahraga secara teratur selama 30-45 menit per hari, dan itu memacu juga. Kalau orang yang diabetes, dengan olahraga teratur memacu insulinnya untuk cepat bereaksi dengan kalau kadar gulanya tinggi gitu ya. Kalau dalam kadar gula dalam darah tinggi, dengan kita olahraga maka si insulinnya itu responsifnya cepat, jadi cepat merespon sehingga tidak terjadi penumpukan gula di dalam darah. Nah, di samping itu juga kalau kita olahraga secara teratur itu akan membakar kalori yang ada, lemak-lemak, sehingga kita tidak akan menjadi terlalu gemuk gitu ya. Memang kalau udah gemuk susah diturunin gitu ya. Kalau udah kalau kurus mau gemuk gampang banget gitu ya, makannya banyak terus gemuk. Tapi kalau udah gemuk susah untuk turunnya. Oleh karena itu olahraganya harus teratur. Nah, yang kelima ini menghilangkan atau mengelola stres. Ya, terutama untuk petugas-petugas kesehatan yang ada setiap hari menghadapi pasien COVID-19, terutama yang OTG, yang orang tanpa gejala. Hampir 70-80% itu kita di rumah sakit ketemu orang-orang yang OTG itu, pastilah timbul stres. Saya ketularan atau tidak, bagaimana nanti kalau saya pulang ke rumah menularkan keluarga saya, anak saya, istri saya, suami saya misalnya. Sehingga dengan munculnya stres itu memunculkan hormon kortisol atau yang terkenal hormon stres tadi. Nah, begitu hormon kortisolnya meningkat, maka daya tahan tubuhnya menurun. Gejala-gejala penyakit yang lain juga akan muncul, seperti misalnya tekanan darahnya meningkat, denyut nadi meningkat, jantung berdebar, asam lambung meningkat. Nah, itu semua akan mengakibatkan gejala fisik, sakit fisik yang kita kenal disebut dengan psikosomatis. Nah, yang jadi masalah ya dia tidak terkena COVID, tapi karena stres merasa kena COVID gitu. Karena merasa stres, merasa terkena COVID, kemudian di dalam tubuhnya hormon kortisolnya mulai meningkat, maka penyakit-penyakit yang lain mulai berdatangan. Karena komorbid dari COVID-19 ini atau salah satunya itu diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung. Ini komorbid itu yang memperberat. Kalau misalnya orang yang
darah tinggi, kemudian dia teratur menjaga tekanan darahnya terkontrol, diabetesnya terkontrol. Tapi begitu dia terkena COVID, maka diabetesnya mulai terganggu, kadar gulanya meningkat, tekanan darahnya juga meningkat, apalagi kalau kena jantung. Nah, selanjutnya makan vitamin dan mineral bisa dipermalukan. Kalau saya dihipnotis itu nanti saya bisa dikriminalisasi misalnya ya. Nah, sebenarnya hipnotis itu sudah diperkenalkan oleh seorang dokter namanya James Braid tahun 1795 sampai 1860, di mana dulu dikenal dengan istilah mesmerisme atau magnetism. Slide. Nah, beberapa pengertian tentang hipnotis ya. Hipnotis itu berasal dari kata hipnos yang dari artinya itu bahasa Yunani dewa tidur. Namun perlu dipahami oleh teman-teman sekalian bahwasanya hipnotis itu bukanlah sama dengan tidur. Tidak sama dengan orang tidur. Kalau kita lihat di gelombang otak kita itu ada yang gelombang beta, alfa, theta, delta. Gelombang beta itu orang sadar sepenuhnya, alfa itu orang yang sudah konsentrasi full, theta itu orang yang konsentrasi penuh dan bisa disugesti, delta orang yang tidur. Gelombang delta itu adalah tidur. Jadi kalau di sini orangnya dihipnotis, dia tidak tidur, tapi dia malah justru fokus mendengar suara-suara yang diberikan. Jadi orang yang dalam kondisi hipnotis, meskipun tubuhnya istirahat, dia masih bisa mendengar dengan jelas, bahkan merespon informasi yang diterima. Nah, karena dia dihipnotis, critical faktornya itu terbuka lebar, informasi yang masuk ke dalam otak alam bawah sadarnya itu, ke dalam pikiran alam bawah sadarnya itu masuk dengan sendirinya dan tanpa ada yang menghalangi. Ya, slide. Sehingga apapun instruksi atau informasi yang diterima itu dianggap oleh orang tersebut sebagai sesuatu yang benar. Nggak bisa begitu. Ya. Jadi sebenarnya yang namanya hipnotis itu adalah kemampuan kita berkomunikasi. Dan cara kita berkomunikasi itu bisa mempengaruhi seseorang sehingga mengubah tingkat kesadarannya yang dicapai dengan cara menurunkan gelombang otak ya, tadi sudah saya sebutkan. Nah, menurut US Department of Education Human Service Division dikatakan bahwasanya hipnotis itu is the bypass of the critical factor of the conscious mind followed by the establishment of acceptance selective thinking. Jadi itu hipnosis merupakan satu cara shortcut gitu ya, jalan pintas menembus faktor kritis dari alam bawah sadar yang langsung diterima saja oleh akal, oleh otaknya, alam bawah sadar tersebut. Nah, sehingga waktunya itu adalah bagaimana mempengaruhi orang lain. Jadi suatu kondisi pikiran yang terpusat sehingga tingkat sugestibilitas atau daya terima sadar meningkat sangat tinggi. Jadi sebenarnya itu bagaimana kita mengeksplorasi alam bawah sadar. Nah, di pasal 4 peraturan ini selanjutnya nggak jalan. Nah, hipnoterapi itu merupakan salah satu jenis terapi komplementer atau mind body intervention, di mana terapi ini merupakan pendayagunaan kapasitas pikiran untuk mengoptimalkan fungsi tubuh. Itu sudah ada di Permenkes nomor 11/09/Menkes per 9/2007. Jadi ini merupakan terapi yang sudah diadop oleh Kemenkes melalui pelayanan kesehatan tradisional. Jadi ini sepintas ya, bahwasanya dalam kita mengakses alam bawah sadar itu 12% itu yang adanya di pikiran sadar ya, sedangkan 88% adanya di alam bawah sadar. 88% ini mempengaruhi dan mengendalikan hidup kita. Hanya 12% yang alam sadar mempengaruhi atau mengendalikan hidup kita. Jadi apa yang kita lakukan, misalnya contoh, kenapa kita harus pakai masker kalau keluar rumah gitu ya, itu kalau yang belum menjadi habit, belum menjadi behavior,
dia keluar rumah nggak akan pakai masker karena biasanya nggak pakai masker. Tapi begitu sugestinya atau informasinya masuk ke dalam alam bawah sadar, begitu dia keluar pasti dia pakai masker. Selalu dia akan ingat pakai masker. Jadi sebenarnya dalam melakukan habituasi atau membiasakan diri itu tergantung stimulus atau sugesti yang diberikan ke alam bawah sadar kita. Susah ya lama ya. Ya ini untuk tadi ya kaitannya dengan yang tadi di enter aja mas. Lanjut. Ya itu jadi ada conscious mind dan unconscious primitive area, ada unconscious mind ya. Dimana dalam conscious mind itu semuanya dilakukan secara analitik. Kenapa begitu? Misalnya kalau yang orang sadar itu tanya, kenapa harus pakai masker kalau keluar rumah? Kenapa harus cuci tangan? Kenapa harus jaga jarak? Itu kalau dia belum masuk ke alam bawah sadar masih jadi pertanyaan dan tidak akan menjadi suatu kebiasaan. Tapi kalau begitu sudah menjadi masuk ke dalam alam bawah sadar dengan cara diulang-ulang, diinformasikan terus sehingga dia bisa menembus faktor kritis dan dia akan terima oleh pikirannya dan menjadi suatu belief system yang baru. Ini slide-nya coba, slide. Nah ini mekanisme kerja ya. Terus slide, terus pencet, mestinya saya ya, nggak bisa sih dulu. Ya. Terus slide. Ya, nah itu ada mekanisme kerja, bagaimana mekanisme kerja hipnoterapi. Jadi apa yang kita lihat itu sesuai dengan indera yang kita miliki. Ada 5 panca indera. Mulai dari penglihatan, pendengaran, kinestetik ya, perasaan gitu, perabaan, olfaktorius, penciuman, dan gustatorius, pengecapan. Jadi semua stimulus dari 5 panca indera tersebut akan masuk ke dalam sensori modalitis yang kita punyai dan difilter. Ya, slide-nya. Kemudian disimpan sebelumnya. Ya, disimpan menjadi suatu yang keyakinan atau menjadi value. Nah, keyakinan dan value tersebut kalau sudah bisa direpresentasikan muncul sebagai suatu behavior atau suatu perilaku. Ya, slide. Nah, beberapa manfaat hipnoterapi yaitu untuk melahirkan secara alamiah tanpa rasa sakit dengan melakukan hypnobirthing, atau juga bisa menguruskan berat badan atau meningkatkan berat badan dengan menggunakan hypnoslimming. Kemudian juga membuat orang lebih percaya diri, lebih yakin, lebih pede, bahkan dirinya lebih mampu lagi, itu dikenal dengan hypnomotivation. Atau bisa mempengaruhi orang lain dengan komunikasi, khususnya untuk yang penjual ini, sales yang menggunakan hypnocommunication, atau sebagai media suara nih, dengan menggunakan hypnoteaching. Ya, biasanya hypnoteaching ini bisa dipakai pada BLC ya, dengan menggunakan teknik mengkondisikan suasana kelas. Atau untuk tenaga para medis atau medis dengan menggunakan medical hypnosis. Misalnya untuk cabut gigi bisa nyeri tanpa obat, atau melakukan insisi atau ekstirpasi tanpa bius lokal, itu bisa dilakukan dengan medical hypnosis tanpa rasa nyeri. Dan lain-lain. Itu beberapa manfaat untuk terapi itu bisa dilakukan. Dan Upelkes Jawa Barat ini, Provinsi Jawa Barat ini bisa memfasilitasinya. Ya, silakan slide. Nah, ini beberapa teknik hipnoterapi ya, karena ini paparannya waktunya dibatasi. Nanti untuk lebih lanjutnya kita bisa praktekkan ya. Ada beberapa teknik hipnotisasi, tapi dasarnya seperti ini. Jadi sebelum kita hipnotis atau hipnoterapi itu dilakukan interview atau pre-induction, pre-talk namanya. Jadi yang namanya hipnotis itu bukan ilmu goib, bukan ilmu gendam atau ilmu hitam, tapi ilmu komunikasi. Ya, jadi ada teknik yang memang bisa dipelajari. Setelah kita melakukan interview, pre-induction atau pre-talk, kita coba dengan teknik tes sugestivitas. Sampai seberapa jauh sugestivitas seseorang. Ada yang namanya sugestivitas physical sugestivitas,
Ada yang emosional sugestivitas. Itu bisa dilihat, sepintas aja bisa kelihatan. Oh ini orangnya physical sugestivitasnya tinggi. Oh ini orangnya emosional. Kata-katanya beda untuk memberikan sugestinya. Nah itu bisa dipelajari. Setelah kita tes, kemudian kita lakukan induksi. Induksi bukan kayak mencoba melahirkan bayi ya, pada kebidanan. Tapi induksi di sini adalah bagaimana kita membawa seseorang itu dari gelombang otak sadarnya dari beta turun dari ke alfa, turun lagi ke theta. Tapi di stop sampai theta, tidak sampai delta. Kalau dia terus masuk sampai delta, maka dia tidur. Nah setelah dia sampai di theta, karena gelombang otak itu naik turun, dia akan bisa naik lagi ke alfa, bisa sadar lagi gitu ya, ke beta, ke alam sadar. Maka kita melakukan deepening. Deepening itu kita mempertahankan agar kondisi gelombang otak seseorang itu tetap berada di gelombang theta. Nah setelah itu kita tes. Nah, kalau kita yakin sudah tetap di dalam gelombang theta, dia mendapatkan namanya istilahnya state somnambulism atau profound somnambulism yang dalam gitu ya, sehingga dia bisa kita sugesti, berikan sugesti, dan jangan lupa untuk diakhiri, determinasi. Karena kalau dari sugesti tidak determinasi, nanti dia merasa ini disorientasi, karena apa yang disugestikan itu harus dikembalikan lagi dia sebagai asal. Tapi yang kita sugesti akan menetap ke seseorang tersebut. Dan yang paling akhir itu ada evaluasi. Ya, evaluasi kalau terapi itu biasanya kita lakukan evaluasi. Ya terus, nah coba kita lihat ya teman-teman, bisa lihat, perhatikan. Ya, kalau yang mudah disugesti, yang ini kita melakukan tes sugestivitas, dia saja ini ya dalam hitungan keberapa, gitu ya, akan merasakan seperti pusing, padahal itu bukan pusing, tapi dia lebih fokus. Sekarang sudah lihat, kita coba setelah ini, slide ini, apa yang Anda rasakan? Ya, slide berikutnya. Nah, coba bayangkan itu, apalagi kalau panas-panas dimakannya, aduh, ada pedotongnya, ada mangganya. Aduh, mudah-mudahan nanti ada dimakan siang. Ya, terus, nah ini latihan, ya, tapi waktunya terbatas ya. Jadi bisa dilatihan, nanti ini bisa dibagikan slide-nya. Silakan dicoba sendiri ya. Jadi karena pada dasarnya hipnoterapi itu adalah bagaimana kita mensugesti diri kita sendiri. Kalau kita bisa mensugesti diri kita sendiri, istilahnya kita bisa melakukan komunikasi secara intrapersonal, belum. Maka secara sukarela dan tanpa ada paksaan, maka kita bisa akan mensugestikan apa yang kita mau. Ya, berapa menit lagi? Ya, ada suaranya nggak? Ada musiknya? Ada ya? Nah, coba tidak ada ini. Jadi sebelum mulai latihan, Anda harus berada dalam situasi dan kondisi yang aman dan nyaman, tidak mengendarai kendaraan bermotor. Kemudian lihat, dengarkan, dan rasakan tayangan berikut ini, dan ikuti instruksi yang ada dengan ikhlas dan pasrah. Nah, jadi ini untuk instruksinya.
membiarkan pikiran-pikiran atau ingatan-ingatan muncul silih berganti dalam benak Anda. Saya akan diam 30 menit, 30 detik agar Anda bisa leluasa untuk mengamati pikiran Anda. Sekarang tibalah saatnya membiarkan diri Anda untuk merasakan rileks yang sebenar-benarnya. Saya akan bimbing Anda untuk merilekskan bagian tubuh Anda satu persatu, mulai dari bawah kaki. Ya, sekarang perhatikan dan rasakan dari ujung kaki Anda. Biarkan seluruh otot kaki Anda seluruhnya rileks, lemas dan nyaman. Lepaskan seluruh otot di kaki Anda sampai benar-benar terasa lemas. Rasakan rileksnya, rasakan nyamannya. Mulai naik perlahan-lahan ke atas, ke betis Anda, ke lutut Anda, ke paha Anda. Terus semakin lama semakin naik ke atas, semakin rileks dan semakin nyaman. Sekarang rilekskan badan Anda sampai benar-benar rileks. Kemudian kendorkan otot bawah Anda, kendorkan otot bawah Anda sampai benar-benar kendor dan beristirahatlah sepenuhnya. Lemaskan otot tangan Anda sampai benar-benar lemas seperti kain basah. Dan sekarang kendorkan otot leher Anda sampai benar-benar kendor. Lemaskan seluruh otot di kepala Anda, biarkan kepala Anda terasa ringan dan rileks. Kemudian lemaskan seluruh otot di wajah Anda sampai benar-benar nyaman. Oke, rasakan semuanya, rasanya nyaman, rileks. Saya akan coba untuk mengetes tingkat relaksasi Anda. Coba Anda rasakan seluruh badan Anda tetap rileks dan seperti kain basah. Oke, baik. Saya sudah lihat semuanya sudah mulai rileks. Jadi yang baik itu adalah rileks secara fisik maupun secara pikiran. Sekarang saya minta Anda untuk menghitung mundur dari 500 sampai nanti Anda merasa malas untuk menghitungnya lagi. Anda cukup menghitungnya dalam hati, dan setiap memutar nafas dan setiap hitungan tersebut akan membuat Anda semakin rileks. Dan jika Anda melakukan hal ini dengan santai dan benar, maka dengan secara cepat pikiran Anda akan rileks, sehingga pikiran Anda untuk malas untuk menghitungnya lagi dan lupa angka seterusnya berapa. Sehingga jika Anda sudah lupa angka seterusnya berapa, maka berhentilah menghitung dan biarkan pikiran Anda semakin lama semakin rileks. Oke, kita mulai 499 terus. Terus. Oke, terus rasakan semakin lama semakin rileks. Sekarang angkat tangan Anda pelan-pelan terus sampai sebatas bahu. Baik, terus tahan ya.
masker di setiap keramaian, dan selalu mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer dalam berperilaku hidup bersih dan sehat. Dan tak mengapa sejak saat ini dan seterusnya, ketika Anda berpikir atau membayangkan COVID-19, maka Anda akan semakin taat beribadah. Dan untuk yang beragama Islam, jadi lebih istiqomah melaksanakan sholat tahajudnya. Ya, untuk yang beragama Islam, dia akan lebih istiqomah melaksanakan sholat tahajud setiap malamnya. Dan itu terjadi dengan sendirinya tanpa Anda tahu sebabnya kenapa. Kemudian juga cukup istirahat, rajin berolahraga, memakan makanan yang bergizi seimbang, terutama sayur dan buah, serta vitamin dan mineral. Dan tak mengapa dengan sendirinya semua rasa khawatir, cemas, ketakutan, dan was-was hilang dengan begitu saja tanpa Anda tahu sebabnya kenapa. Dan itu terjadi dengan begitu saja tanpa Anda tahu sebabnya kenapa. Semua ini terjadi dengan sendirinya dengan izin Allah dan menjadi kenyataan dalam kehidupan Anda selanjutnya. Bila Anda paham atau setuju, gerakan penunjuk tangan kanan Anda. Baik, saya sudah lihat dan saya akan membangunkan Anda dalam hitungan kelima. Dan pada hitungan kelima, Anda saya bangunkan dengan kondisi yang sehat, bugar, kuat, dan hebat luar biasa. Sekarang rasakan, 1, seluruh tubuh Anda dari ujung kepala hingga ujung kaki terasa sangat kuat. 2, rasakan seluruh tubuh dan pikiran Anda sangat sehat dan bugar. 3, rasakan Anda menjadi pribadi yang luar biasa hebat, lebih percaya diri, semakin kuat daya tahan tubuhnya. 4, Anda semakin sehat, bugar, kuat, hebat, dan daya tahan tubuh Anda semakin baik. Serta Anda merasakan bahagia yang luar biasa yang belum pernah Anda rasakan sebelumnya. Dan pada kehitungan kelima, Anda bisa membuka mata Anda perlahan dan merasakan perbedaan yang luar biasa dari pikiran dan tubuh Anda yang semakin kuat, sehat, bugar, hebat, dan bahagia luar biasa. 5, Anda bisa membuka mata Anda. Ya, tarik nafas yang dalam, buka matanya. Alhamdulillah, kita akhiri latihan pada sesi ini. Semoga membawa manfaat untuk kita semua, keluarga kita, masyarakat kita, dan untuk negara yang kita cintai, negara Indonesia tercinta. Amin. Ya, lanjutnya. Sebagai kesimpulan, ya. Jadi kesimpulannya itu teman-teman sekalian harus punya keyakinan, kesimpulannya bahwasanya kalau kita yakin itu udah separuh daripada imunitas tubuh kita terbentuk sebelumnya. Oleh karena itu kita yakinkan selalu bahwa jika diri Anda dalam keadaan sehat, bugar, dan kuat, maka imunitas tubuh Anda itu akan menjadi lebih kuat dan meningkat lebih baik lagi. Ya, jadi kita harus yakin dulu, yakin bahwa kalau kita sehat, bugar, dan kuat, maka imunitas tubuh kita juga menjadi lebih kuat dan meningkat lebih baik lagi. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan dalam waktu yang terbatas. Sebenarnya sesinya ini kalau memang bisa diterapkan, itu begitu yang mencoba tadi itu akan merasakan perbedaannya. Sebenarnya ini akan ada yang namanya Hamilton Anxiety skala tes yang diberikan sebelum sugesti, sebelum diterapi. Nanti dilihat lagi tingkat kecemasannya atau menurun atau masih tetap atau bagaimana. Ya, kalau Anda ingin konsultasi atau menghubungi saya, silakan hubungi lewat WA bisa, lewat telepon 085676280003 atau WA 0818102787 atau lewat email juga bisa yanbadinuza@gmail.com. Ya, itu saja. Atau bisa menghubungi Upolkes Provinsi Jawa Barat langsung ke hotline-nya, ke Pak Wayan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf